Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah. Assalamualaikum teman-teman kreatif. Alhamdulillah hari ini Ustazah Tara kedatangan tamu-tamu spesial banget. Nah, sambil mengisi hari liburan teman-teman, Ustazah Tara akan kepo-kepo nih dengan teman-teman yang sudah membawa harum nama Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 di tingkat provinsi. Nah, kira-kira kegiatan apa ya mereka ya sampai bisa membawa Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ke tingkat provinsi? Yuk kita langsung kenalan aja ya. Nah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini teman-teman yang ada di rumah nih penasaran kira-kira yang ada di samping Ustazah ini, yang ada di depannya Ustazah ini sekarang kira-kira nih ikut kegiatan apa sih? Kok tadi sempat Ustazah spill nih kalau kalian itu berhasil membawa Kreatif SD Muhammadiyah 20 ke tingkat provinsi. Nah, kita bagi-bagi cerita boleh ya hari ini ya? Boleh. Oke, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dari yang sebelah sana. Halo semuanya, kenalin nama aku Amira Syahlanandita dan akrab dipanggil Amira. Halo semua, saya Alia. Hai, aku Ica. Halo, aku Sofia. Halo, aku Kiana. Oke, sudah kenalan. Kira-kira dari kelas berapa saja nih teman-teman yang ada di sini dari sebelah kanan Ustazah? Aku kelas 4 naik kelas 5. Oke. Sebelahnya? Aku kelas 6 Fakih Usman mau ke SMP 2 Muhammadiyah. Oke, siap. Kalau aku mau naik dari kelas 4 ke kelas 5. Aku kelas 5 mau ke kelas 6. Kalau aku dari kelas 6 mau naik ke kelas 1 SMP. Sekarang Ustazah mau kepo-kepo nih ke kalian. Ustazah penasaran nih, sejak kapan sih teman-teman ini gabung dengan PMR? Dari mulai Mbak Amira dulu. Kalau aku dulu dari awal-awal kelas 3. Berarti dari ekskul di sekolah ya? Ya. Oke. Kalau Mbak Alia dari kelas berapa? Kalau aku juga dari kelas 3 dan masih malu-malu lah sama pelatihnya gitu. Oh gitu, oke. Kalau Mbak Ica? Aku juga dari kelas 3 mulai aktifnya. Mulai aktifnya kelas 3. Kalau Mbak Sofia? Kalau nggak salah aku mulai dari kelas 5. Oh dari kelas 5. Iya, Oke, keren banget. Ya, Aku mulai dari kelas 3. oh kelas 3, oke. Berarti semuanya berawal dari ekskul PMR yang ada di sekolah kreatif ya, betul. Oke. Nah, terus apa sih yang membuat kalian tuh pengen banget untuk gabung ke ekskul PMR? Dari Kiana dulu nih, saya penasaran. Kenapa kok Kiana itu pengen banget ikut ekskul PMR? Karena pengen ikut lomba-lomba sama membantu orang. Oke, berarti motivasinya udah karena pengen ikut lomba ya. Dan pastinya PMR itu berarti harus siap untuk menolong sesama begitu. Oke, kalau Mbak Sofia, apa alasan Mbak Sofia Hana ikut PMR? Aku sih karena lomba-lombanya ya, soalnya aku punya hobi gambar. Oke, Dan nggak betul. hungry. Oke, siap. Kalau Mbak Ica? Kalau aku juga dari lomba-lombanya biar nambah prestasi, juga biar masuk ke sekolah-sekolah yang aku pingin juga. Oke, siap. Kalau Mbak Alia, apa alasan gabung ke PMR? Dulu kecil aku itu suka banget ngerawat orang-orang gitu. Meskipun aku nggak tahu ya. Kayak main dokter-dokteran gitu ya, Iya. kayak waktu kecil ya. Oke, Dan terus? aku tuh kayak mulai tertarik sama PMR ini karena aku kalau naik motor gitu ya biasanya ketemu sama mobil PMI. Terus Betul. kayak mereka bawa tandu-tandu gitu. Ya terus merawat orang. Kan aku jadi, wih kayaknya ini bagus ya perawatannya. Oke. Terus ternyata di sekolah ada PMR gitu. Dan akhirnya aku mulai ikut. Ada keren. Oke. Kalau Mbak Amira pengalamannya kenapa kok join ke PMR? Kalau aku sendiri sih, karena mama aku sendiri kan juga nakes ya, jadi Oke. kayak lihat Terinspirasi dari iya, mama. benar. Jadi kayak ngelihat mama tuh kayak keren aja, jadi pengen deh
join PMR. Nah, pastinya kan pengalaman kakak-kakak di sini dimulai dari kelas 3, dari kelas 5 pasti sudah banyak mengikuti lomba-lomba yang ada di PMR kan ya. Iya. Dari info yang Ustazah dapat, teman-teman yang ada di sini tuh selalu borong juara. Iya kan di setiap lomba. Betul? Betul, alhamdulillah. Dan dari prestasi-prestasi itu teman-teman akhirnya terpilih nih membawa nama sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ke tingkat provinsi. Masya Allah, keren banget. Nah, dari prestasi-prestasi yang sudah teman-teman peroleh dari mulai kelas 3 sampai sekarang, dan akhirnya teman-teman terpilih untuk mewakili sekolah di tingkat provinsi. Nah, Ustazah mau tanya-tanya nih, kira-kira kegiatan apa sih yang sampai bisa membawa kalian untuk mewakili sekolah? Kegiatannya namanya apa itu? Namanya itu Jumbara. Ada yang mau mewakili? Oke, boleh Mbak Ica. Namanya itu Jumbara. Itu ada 2 tingkatan antara provinsi sama nasional. Oke, Jumbara. Biar teman-teman kreatif di rumah tahu apa sih Jumbara itu, Mbak. Masih ingat nggak kepanjangannya? Jumpa Bakti Gembira. Oke, Jumpa Bakti Gembira. Jadi itu memang kegiatan sudah di tingkat provinsi dan nasional. Dan alhamdulillahnya teman-teman terpilih menjadi salah satu yang mewakili Surabaya untuk ke tingkat provinsi. Berarti di sana teman-teman pasti ketemu banyak teman baru ya, karena Iya. banyak dari sekolah-sekolah lain tentunya. Oke, berarti Ustazah sekarang kepengen tahu nih perasaan kalian ketika tahu kamu terpilih menjadi salah satu yang mewakili di tingkat provinsi dari Kiana. Gimana Ki waktu kamu tahu kalau kamu berhasil? Senang, terus kayak Gak percaya? nggak percaya, terus gugup juga. Oh, gugup juga. Oke. Kalau Mbak Sofia waktu tahu terpilih menjadi peserta Jumbara, Aku sih seneng, cuman kayak beneran aku kepilih gitu. kayak nggak percaya gitu ya. Karena ini udah, kalau biasanya kan kalau PMR lombanya tingkat Surabaya ya kan, benar. Ini sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau Mbak Ica, Aku juga senang, shock, terus karena pas itu aku agak pecah-pecah gitu mungkin ya presentasinya. Jadi kayak shock juga gitu, kok bisa keterima, alhamdulillahnya. alhamdulillahnya. Padahal kayak apa ya, selama prosesnya itu kayak Iya, ragu gitu ya kan. Tapi alhamdulillahnya terpilih. Oke. Iya. Kalau Mbak Alia sendiri gimana Mbak? Jujur sih kaget ya, karena dari sebanyak peserta itu aku tetap masuk gitu loh jadi peserta. Dari berapa peserta? Waktu itu? Kemungkinan sampai 200 ya. Oh, 200 ya. Oke. Itu dari tingkat SD ya Mbak ya? Ya. Kalau Mbak Amira sendiri? Jujur awalnya tuh aku kaget banget sih, kayak nggak nyangka bisa lolos gitu loh. Terus yang pastinya juga seneng. Oke. Pastinya ada rasa nggak percaya gitu kan ya, kaget gitu, tapi senang juga gitu ya. Nah, terus setelah terpilih pastinya kan ada persiapannya nih. Apa aja sih persiapannya, boleh disebutin nggak, diceritain gitu? Gimana persiapannya? Boleh salah satu boleh? Menyiapkan naskah itu terutama yang youth station. Oke. Terus Itu bagian apa? kalau aku sendiri nih ya, aku dari youth station bidang kepemimpinan. Oke, jadi menyiapkan naskah. Ya, menyiapkan naskah, belajar tentang materinya itu apa aja isinya, tentang apa gitu-gitu. Ini pasti beda-beda kan? Iya. Kalau ini tadi bidang Kepemimpinan. pemimpinan. Kalau Mbak Sofia Bakti sosial. di bakti sosialnya. Kiana Station pertolongan pertama. pertolongan pertama. Kalau Mbak Alia? Praktek pertolongan pertama. Kalau Mbak Amira? Youth Station kesiapsiagaan bencana. Oke, jadi 5 orang ini punya bagian masing-masing ya, punya tugas masing-masing ya di sana. Oke. Nah, terus tantangan terbesar selama persiapan? Hafalin naskah. Oh, hafalin naskah. Banyak banget ya naskahnya. Oke. Kalau Mbak Sofiana? Lomba PMR. Ketika persiapan untuk Jumbara Apa ya? yang paling Ngomong di depan sih. Oke, untuk presentasi ya berarti ya. Oke, berarti harus latihan setiap hari untuk presentasi. Iya, apalagi saingannya banyak gitu. Betul. Kalau Ica? Iya, sian bersama kayak menghafalkan naskah, terus belajar berbicara di depan umum gitu.
karena itu kan juga dari luar kota gitu yang kita nggak kenal. Oke. Kalau Mbak Alia? Mungkin lebih ke capek karena praktek pertolongan pertama ya. Iya. Mungkin biasanya kalau untuk sore, Iya. untuk kelompok bagian pertolongan pertama itu disuruh untuk ke kantor PMI untuk melakukan prakteknya gitu, latihannya. Oke. Dan itu lumayan capek. Lumayan capek. Berarti fisik pun juga teruji ya ketika masih persiapan pun ya. Kalau Mbak Amira? Jujur dari ngapalin naskah itu kan juga udah capek ya. Betul. Apalagi setiap Sabtu Minggu biasanya juga harus datang ke kantor PMI buat latihan. Oke. Entah itu di kantornya Pak Edi ataupun di markas. Itu kan juga setiap Sabtu Minggu ya. Dan nggak ada berhentinya gitu loh. Jadi ya kalau secara fisik kalau dibilang capek ya capek. Oke, tapi hasilnya itu memuaskan nggak sih? Iya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang Ustazah kepo tentang gimana sih kan kumpul dengan teman-teman baru ya kan, satu Jawa Timur dari berbagai kota di Jawa Timur. Suasananya gimana ketika mulai latihan sampai di Jumbara kemarin? Jujur awalnya aku gugup karena aku tuh kalau misal ketemu orang baru, teman baru gitu kayak awkward, canggung gitu. Iya, oke. Untuk memulai kenalan gitu ya. Terus yang lain ada cerita lagi? Ada yang sudah punya banyak teman nggak di sana? Iya banyak. Iya, Banyak ya. Ada. Sudah nyambung sampai sekarang? Nyambung. Masih nyambung. Pasti tukeran sosmed gitu ya. Oke. Paling jauh temannya dari mana? Kiana punya teman dari mana? Kota mana? Dari mana ya? Masih Dari Ngawi. Oh dari Ngawi. Oke. Kalau Mbak Sofia, temen satu kontingennya dari mana yang masih ingat? Pokoknya dari kontingen lain gitu. Oke. Kotanya? Wah, kurang ingat aku. Oh kurang ingat. Pasti bukan Surabaya ya. Oke. Kalau Ica? Kalau aku ada yang dari Situbondo sama Ponorogo. Oh Situbondo Ponorogo. Oke, lumayan jauh. Kalau Mbak Alia? Mungkin Nganjuk sama Malang. Nganjuk sama Malang. Kalau Mira? Aku temanku jujur banyak banget sih. Soalnya pas YS itu juga sering-sering ngobrol sama teman-temanku juga. Dan salah satunya itu ada dari Mojokerto, dari Nganjuk, sama dari kontingen Batu. Oke. Berarti pengalaman baru ya ketemu sama teman-teman se-Jawa Timur gitu. Untuk di sana itu kan pasti lama kan kemarin kan kegiatannya kan sampai berapa hari? 6 hari. 6 hari? Iya. 6 hari ya di sana ya. Itu pasti berarti harus nyiapin masak sendiri, makan gimana itu di sana? Enggak disiapin. Kan udah ada ya. Udah ada ya. Iya. Berarti teman-teman tinggal fokus untuk kegiatan aja Iya. gitu. Misalnya lanjut lagi nih. Nah, ketika Jumbara itu tadi sudah punya bidangnya masing-masing. Nah, sekarang ada hal lucu atau pengalaman yang paling berkesan buat teman-teman selama Jumbara. Apa Kiana? Aku waktu itu pas station itu kan nggak tahu jurinya siapa. Oke. Terus tiba-tiba jurinya Pak Edi. Oh, gurunya sendiri ternyata. Waduh, itu kira-kira kalau Pak Edi yang jadi juri senang atau tambah deg-degan? Seneng sama deg-degan juga. Oke, campur aduk ya berarti ya. Oke. Kalau Mbak Sofiana? Yang paling berkesan sih yang aktivitas yang bawa alat musik terus jalan apa itu namanya? Patrol. Ya patrol. Oke, itu keliling kota Gresik ya? Iya. Capek banget. Capek banget tapi seru ya. Itu berapa kilo jalannya masih inget gak? 5 kilo. Kisaran 5 kilo. Iya. Iya. Keren banget kalian. Kalau Mbak Ica? Itu pas itu tentang apa ya, ID card kalau nggak salah. Jadi aku kan ada di tenda yang untuk bidang aku sendiri. Oke. Nah ada bidang yang umum itu untuk semuanya yang menunggu untuk tes selanjutnya gitu. Oke. Nah di situ ID card yang anak-anak yang semuanya pokoknya ID card semua anak itu ditaruh di situ. Nah aku bingung, awalnya aku nggak tahu. Jadi aku kayak ID cardku mana? Aku kira kan dibawa jurinya ya. Nah Ternyata? terus aku pas tanya ke fasilitatorku Pak Edi itu, aku dikasih nomornya yang fasilitator yang dari kota lain gitu, dikasih nomornya. Terus fasilitatorku bilang kalau misalnya itu hati-hati kamu ngecatnya, itu juri juga. Terus aku kayak loh
aku kira itu cuma pendamping biasa, nanti jurinya ada sendiri Ada gitu. sendiri, Ya, jadi aku ngetik WA-nya itu penuh dengan bahasa-bahasa yang ada di KBBI gitu. Nggak Berarti biasa. harus hati-hati banget sesuai KBBI, jangan sampai nggak sopan gitu kan ya, karena itu juga ternyata juri yang dicat ya. Akhirnya ketemu nggak ID card-nya? Ketemu. Di siapa? Paginya itu udah dibawain sama fasilitator yang dari PMI Kota Surabaya. Oke, lega ya. Iya. Tapi deg-degan waktu chat tuh sama ini ya dari bapak jurinya ya. Oke, kalau Mbak Alia? Kalau yang paling berkesan sih ya pas ajang sana. Anjang sana apa tuh kegiatannya? Kalau untuk ajang sana itu kayak berkunjung ke tenda kontingen lain Oke, gitu. berarti dari kontingen Jawa Timur main sorry dari Surabaya main ke Malah. Malang. Oke. Dan di situ tuh orangnya tuh ramah-ramah banget, sopan, sampai kayak wah ini orang apa enggak sih, kayak baik banget gitu loh, gimana baiknya. Siap. Berarti tuh sambil ini ya perkenalan budaya juga nggak sih kalau Iya. main Anjang sana itu ya? Kalau Surabaya banyak yang main juga nggak dari kontingen lain? Banyak Banyak ya. banyak banget juga. Sempet ini teman-teman hadir di situ untuk menyambut juga. Iya. Oke. Sambil jelas-jelasin tentang Surabaya berarti ya pastinya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Amira, Jujur banyak banget sih yang paling berkesan kemarin itu. Tapi yang paling berkesan dari yang berkesan. paling berkesan Iya. dari yang berkesan. Iya. Oke. Berarti berkesan banget ini. Iya. Oke. Itu pas ini selesai YS kan disuruh latihan sama teman satu kelompoknya masing-masing. Oke. Nah itu waktu itu jujur hujan deras banget jadinya Oh, kayak- hujan di sana. Iya. Itu pas malam berarti. nggak sore. Oh, sore. Siap. Aslinya udah disuruh bersih-bersih, tapi akunya masih lanjut sama Iya. teman-teman. Soalnya kayak biar selesai hari ini juga Agak gitu nanggung loh. gitu ya Iya. kalau selesai. Jadi pas hujan itu panik banget, gak bisa balik takutnya kan. Akhirnya ini numpang sama temen, Oke. ditumpangin gitu loh. Ah. Jadi akhirnya ngerjainnya di ini tenda kontingen dia. Oke, dari kontingen mana masih ingat nggak? Ingat Dari mana? dari kontingen Mojokerto. Oke, berarti bestie banget ya Iya. udah. Oke, itu udah pengalamannya. Sekarang pelajaran baru apa? Ketika kalian ikut Jumbara pasti kan nemuin hal-hal yang belum pernah kalian jumpai di sekolah gitu kan. Bertemu orang-orang baru, pengalaman baru, terus lingkungan baru juga meskipun cuma 6 hari ya. Iya. Apa hal positif ya ini ya, hal baru yang kalian dapetin dari sana? Dari Mbak Amira dulu. Aduh banyak banget lagi. Mm-mm. Bingung nih mau nyebutin Satu apa. atau dua yang paling bikin kamu belajar banget gitu dari Jumbara? Kayak gimana ya, harus hidup mandiri tanpa Oke. orang tua juga kan di sana tuh. Terus juga harus ini apa, bisa bergaul sama teman-teman dari kota Oke, lain. itu penting ya. Iya. Ternyata belajar untuk bersosial, terus adaptasi, berani kenalan tuh juga ternyata itu bener. ini ya PR banget ya buat kita para cewek-cewek ini. Kalau nggak terbiasa itu pasti menjadi hal yang sulit gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Alia, Kalau yang terpenting sih kita diajarkan untuk menjaga kebersihan ya, oke. tidak mengotori lingkungan sekitar. Terus juga mungkin Apa lagi? Itu dari sisi PMR-nya. Kalau dari sisi kehidupanmu, kamu diajari untuk apa di sana? kemanusiaan, rasa Oke, kemanusiaan yang belajar. mungkin saling membantu. Oke, siap. Itu ya. Kalau Mbak Ica, Di situ kita juga harus mandiri. Betul. Terus kalau di sekolah atau di rumah ya, kita kan jarang antri gitu ya. Oke. Antri mau ambil makanan atau Siap. apapun gitu. Sabar ya berarti. Berarti kayak harus sabar. Kan biasa kalau di sekolah itu kayak kalau misal ada temen ngantri gitu diserobot aja Oke. atau enggak tukeran gitu. Kalau di situ mungkin nggak berani ya buat tukeran atau nyalip gitu, nggak berani. Jadi bisa lebih menghargai orang lain ya. Selain belajar sabar, bisa menghargai orang lain. Jadi kayak lebih punya apa ya, rasa empati juga ya terhadap sesama. Oke, keren. Kalau Mbak Sofia, Aku sih mandiri, apa-apa harus sendiri gitu. karena di sana 6 hari tanpa orang tua ya. Cuma ada kakak pendamping. Iya benar.
Rasa banget dia mandirinya di sana. Iya. Rasa banget. Oke, kalau Kiana? Aku juga mandirinya, tapi beberapa hari tuh mama juga ke sana tiap hari. Oh gitu, sempat dijenguk ya. Tapi itu dijenguknya pun tidak ketika kegiatan, jadi nggak boleh mengganggu saat teman-teman kegiatan ya. Oke, berarti di waktu-waktu break, terus waktu istirahat kalau udah malam kayak gitu ya baru boleh ketemu. Jadi kayak enak mondok gitu nggak sih? Mondok yang cuma 6 hari doang. Oke, ini lanjut nih pertanyaannya. Nah, kalian kan dengan orang banyak nih, satu kontingen. Pasti kalau lagi capek kan pasti ada yang namanya kayak sebel, gampang sebel, terus kayak gampang bad mood gitu kan ya. Apa sih tips-tips kalian ketika Jumbara kemarin untuk menjaga biar tetap kompak, biar tetap solid dengan tim-tim kalian? Apa Kiana? Apa ya? Apa ya? Hmm, Tetap jaga komunikasi, tetap ngobrol. jangan nyari masalah. Oke. Kayak karena udah capek jadi menghindari untuk jangan mencari masalah. Itu benar banget. Jadi kalau udah capek kita harus jernih pikirannya, jangan sampai ucapan kita atau perilaku kita memancing emosi teman satu kontingen gitu ya. Oke. Kalau Mbak Sofia Saling ngobrol. saling ngobrol ya, biar tahu kalau Mbak Sofia maunya apa, temennya maunya apa, kayak gitu ya. Gitu. Biar tetap nyambung, ya nggak sih? Kalau Mbak Ica, Aku sih tetap kayak buat inisiatif aja ya. Inisiatifku kayak telepon awal pertama itu aku telepon orang tua dulu, minta semangat, minta doa. Terus kalau udah telepon tuh rasanya lega gitu, kayak ngadu habis diapain. Terus oke terus. seringnya tuh aku dapat ide buat ngobrol sesuatu sama teman aku. Jadi Oke. dia kayak bisa lebih tahu aku tuh gimana. Siap. Terus dia kadang juga nggak mau dengerin kan. Padahal sebenarnya yang aku ucapin itu benar. Jadi aku bilang, aku kasih tahu pelan-pelan gitu. Karena kan orang baru ya, jadi mungkin prosesnya itu beda dengan kita, cara Iya. berkomunikasinya juga pasti beda. Jadi kita belajar untuk mengerti orang lain ya. Iya. Keren. Kalau Mbak Lia, Kalau pas kita sudah di GNC itu, yang pertama kali aku lakukan itu mesti selalu bilang ke fasilitator Oke. atau teman-teman yang lain, kayak misalkan mungkin kayak kegiatanku selama di bidangku itu ya, mungkin kayak ada keluh kesah, mungkin teman-teman aku bisa dengerin, bisa curhat balik, atau mungkin fasilitator bisa lebih ngasih solusi ya, Oke. biar gak gampang nyerah gitu. siap. Berarti biar nggak pusing sendiri gitu ya. Jadi ada diajak ngobrol, ketemu solusi, akhirnya acaranya juga berjalan dengan lancar. Kalau Mbak Amira, Kalau aku sih selalu ngajak ngobrol teman-teman yang udah deket banget sama aku dari kontingen itu, buat kayak setelah kegiatan gitu loh, ngobrol-ngobrol hari ini kayak gimana. Terus sama menghindari konflik juga sih. berarti kuncinya itu memang ngobrol ya. Iya, Karena iya. kan dengan ngobrol itu kita jadi tahu apa yang kita keluh kesahkan, teman Iya. kita juga sedang merasakan apa, dengan gitu akhirnya dapat solusi. Oke. Kayaknya itu juga manfaat yang bisa kalian rasakan ya, atau kalian bawa ke sekolah. Jadi kalau sama temen jangan emosi dulu gitu ya Gi ya. Jangan cari masalah, kita obrolin biar dapat solusinya. Oke. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi nih, manfaat setelah kamu ikut PMR dan lomba-lomba banyak sekali dan dari Jumbara juga, manfaat yang kamu rasakan di kehidupanmu. Ya. Oke, dari siapa dulu? Kiana dulu, boleh. Jadi lebih mandiri. Oke, lebih mandiri. Terus Kalau dari ikut lomba-lomba tuh apa ya? lebih berani nggak? Jadi lebih berani. Iya sih. Iya. Terus semangatnya gampang patah nggak? Enggak sih. Enggak ya. Jadi kayak pokoknya harus gas dulu gitu kan, dicoba dulu, lomba dulu. Urusan menang atau kalah itu bonus. Lebih berani buat ngomong di depan gitu. Oke,
kerasa banget ya. Oke, dari kelas 5, 6 dan banyak ikut lomba dan mewakili Jembara, akhirnya merasakan kalau sudah semakin berani. Oke, berarti itu hal positif yang bisa kamu bawa nanti ke jenjang selanjutnya ya di kelas 1 SMP gitu. Oke, keren. Mbak Ica. Kalau aku hampir sama sih, jadi lebih hidup mandiri. Dan ini tuh yang paling gong itu Apa? aku lebih Paling gong berani. Paling berani. Aku lebih berani ngajak kenalan orang gitu, karena Oke. dulu itu aku nggak berani sama sekali buat ngajak temen, ngajak orang gitu buat kenalan, karena takutnya kayak nggak nyambung kalau Betul. nggak sama dia. Takut ngeganggu juga Iya. ya kan. Tapi sekarang karena Jumbara bertemu banyak temen, akhirnya mau nggak mau kalau nggak tanya namanya nanti kita nggak bisa kegiatan dong gitu kan ya. Betul kan? Oke, akhirnya sudah punya cara untuk kenalan sama teman baru. Kalau Mbak Alia, Pokoknya yang paling penting menurut aku pede dulu. beda Dimanapun kita berada, kita harus jadi pede dulu. Mau kita lagi lomba, mungkin presentasi atau praktek kayak pertolongan pertama tadi, Oke. mau kenalan itu pokoknya harus pede. Pede dulu ya. Jadi kuncinya itu adalah percaya diri. Tuh, percaya diri, mau usaha, insya Allah nanti ada hasilnya. Paling akhir, pojok nih, Mbak Amira. Kalau aku sih ya, kayak setelah ikut Jumbara dan lomba-lomba lainnya, aku tuh ngerasa jadi lebih produktif. Oke, produktifnya apa aja nih yang dihasilkan? Kayak nggak lebih malas gitu. Karena kalau lomba harus hafalin Iya. naskah ya, harus ada persiapannya juga, kayak gitu. Enak banget nggak? Iya. Enak. Udah produktifnya udah, tapi nggak beban kan ya? Nggak, sudah ikhlas untuk menjalaninya. Oke, karena kalau produktif tapi dengan setengah hati itu jadinya malah hasilnya nggak maksimal, bener ya? Oke, sekarang Ustazah pengen teman-teman yang ada di sini tolong dong ajak adik-adik yang ada di sekolah kreatif untuk gabung di PMR dan untuk jadi seperti kalian. Oke, dimulai dari siapa dulu? Yang tengah dulu boleh. Dari Mbak Ica. Untuk ajakannya nih, teman-teman atau adik kelas atau mungkin kakak kelas 5 yang belum bergabung ke PMR, segera bergabung ke PMR ya. Soalnya di situ kita bisa lebih mendapatkan ilmu. Bukan gimana, tapi itu kalau kita ikut PMR, kalau kita punya cita-cita untuk menyelamatkan jiwa ya, itu paling produktif ikutnya PMR. Terus mau menambah prestasi mungkin buat naik ke jenjang berikutnya, mau naik ke sekolah yang lebih bagus gitu mungkin bisa. Oke, terima kasih Mbak Ica. Aku Mbak Sofia, oke boleh. Yuk, kalau buat adik-adik yang punya bakat bisa ikut di PMR, soalnya di PMR banyak lomba-lomba gitu biar bisa sekalian ngumpulin prestasi. Oke, jadi dari bakat akhirnya nanti bisa dimunculkan lewat PMR. Oke, Mbak Kiana. Kalau buat adik-adik yang kelas 2 mau naik kelas 3 bisa ikut PMR. Kalau ada yang bisa gambar, gampang hafal sama kayak Suka bercerita boleh? ya bisa sih. Bisa sih, oke. Berarti wajib gabung ya. Oke, terima kasih Mbak Kiana. Dari Mbak Alia. Mungkin adik-adik yang kelas 2 mau naik ke kelas 3 bisa join ke PMR buat menjadi peer leader. Peer leader itu apa sih? Peer leader itu memiliki peran untuk menjadi contoh perilaku hidup sehat, mungkin kepada teman sebaya atau masyarakat ya. Dan di situ kita bisa menambah ilmu. Mau kalian mau jadi dokter, mungkin bisa untuk belajar merawat luka bisa dari PMR situ ya. Oke, terima kasih. Dari Mbak Mira nih, sekarang nih ajakannya buat adik-adik. Kalau ada adik yang mau jadi lebih berkembang nih, boleh dong gabung ke PMR. Soalnya di PMR itu kita bakal diajarin yang namanya kemanusiaan dan juga menjadi Lanjut.
ulang dari mana nih? Dari kemanusiaan Dari aja. kemanusiaan. Jadi kemanusiaan. Kalian akan diajari. Nah, kalau di PMR ini kalian bakal diajari yang namanya kemanusiaan dan juga jadi peer leader. Oke. Gitu. Terima kasih, semoga adik-adik yang ada di rumah nih merasa kayak bangga juga ya, kakak-kakak yang ada di sini tuh bisa mewakili sekolah di tingkat provinsi. Semoga kalian juga termasuk anak-anak beruntung, anak-anak hebat untuk bisa membawa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang terakhir banget Ustazah tuh masih ingat kalau kalian punya yel-yel, ya nggak sih? Banyak banget tuh yel-yelnya, tapi Ustazah pengen denger satu aja yel-yel dari kalian. Laskar Sawung Galing, kami ini Laskar Sawung Galing. Kami selalu dukung Surabaya. Di mana kau berada, di situ kami ada, karena kami ada Surabaya. Oh, 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 oh. Aku teko rek saung galing dam di manangno layurane layurana aja kesuwen dam manangno. We are Laskar Sawung Galing, Laskar Sawung Galing, semangat kompak anti lemes. Oke, keren banget. Anti lemesnya itu yang nggak ketinggalan ya. Oke, teman-teman terima kasih banget buat Mbak Amira, Mbak Alia, Mbak Ica, Mbak Sofia, dan Kiana. Hari ini terima kasih banget sudah mau berbagi cerita dan pengalaman yang inspiratif banget. Semoga kisah kalian kali ini bisa menjadi semangat juga buat adik-adik yang di rumah untuk bisa semangat mencetak juara, terus kemudian semangat untuk mengikuti lomba-lomba gitu ya. Karena yang namanya kita manusia itu harus selalu belajar ya kan. Semoga nanti pengalaman ini bisa menjadi bekal untuk kalian di jenjang selanjutnya, untuk Mbak Sofia dan Mbak Amira yang setelah ini akan meninggalkan sekolah kreatif untuk menjadi anak hebat di jenjang selanjutnya. Oke. Semoga sukses terus buat kalian dan terus menjadi generasi muda yang peduli, sigap, dan siap untuk menolong sesama. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, kita